Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Azhari dengan NPM F1B022058. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pelarut organik. Pelarut organik. Pelarut organik ini adalah senyawa kimia yang memiliki sifat larut dalam zat-zat organik seperti minyak, lemak, ataupun hidrokarbon lainnya. Pelarut organik ini sering digunakan dalam berbagai industri seperti kimia, farmasi, dan lainnya karena kemampuannya untuk larut dalam senyawa organik kompleks. Contoh dalam pelarut organik ini meliputi etanol, aseton, metanol, dan kloroform. Keberagaman pelarut organik ini memungkinkan penggunaannya dalam berbagai konteks yang termasuk sebagai pelarut reaksi kimia, atau bahkan sebagai pelarut dalam bahan dasar sintesis kimia. Dalam hal ini disebutkan atau dijelaskan dalam berbagai jenis-jenis pelarut, yaitu sebagai pelarut organik dalam polar. Pelarut organik polar ini senyawa kimia yang memiliki afinitas terhadap molekul-molekul polar yang mampu melarutnya. Adapun beberapa jenis dari pelarut organik polar yaitu meliputi antara lain udara yang merupakan digunakan sebagai pelarut organik, yaitu karena memiliki sifat polar dan kuat dapat larut dalam berbagai senyawa polar. Yang selanjutnya itu ada alkohol yang adalah etanol dan metanol yang memiliki gugus hidroksil yaitu -OH. Yang selanjutnya itu ada aseton. Senyawa ini memiliki gugus fungsi karbonil dan dapat melarutkan berbagai senyawa polar dan non-polar. Dan yang selanjutnya itu ada juga dengan contoh senyawanya itu asam asetat yang juga merupakan pelarut polar yang digunakan dalam berbagai proses kimia. Dalam hal ini ada beberapa dan banyak sekali jenis pelarut polar yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat digunakan dalam proses pengembangan dan pembelajaran di dalam pelarut organik. Dan selanjutnya itu ada juga tetrahidrofuran, yaitu senyawa ini umumnya digunakan sebagai pelarut dalam reaksi kimia yang melibatkan senyawa polar. Dengan adanya senyawa polar atau pelarut organik polar, ada juga senyawa organik yaitu non-polar. Senyawa pelarut organik non-polar ini adalah senyawa kimia yang cenderung tidak memiliki momen dipol yang kuat, atau momen dipol yaitu yang dimaksud yaitu kutub positif dan kutub negatif. Adapun beberapa jenis dari pelarut organik non-polar yaitu meliputi hidrokarbon alifatik yang merupakan rantai karbon lurus atau cabang dan hanya mengandung ikatan tunggal antar atom karbon. Yang selanjutnya ada juga hidrokarbon siklik, yaitu pelarut nonpolar karena struktur molekulnya yang sederhana dan melemahkan ikatan polar. Dan selanjutnya ada juga tentang yaitu senyawa kloroform yang secara keseluruhan termasuk pelarut nonpolar. Ada yang selanjutnya itu ada juga diethyl ether. Diethyl ether ini memiliki oksigen dan juga bersifat nonpolar karena struktur pada molekulnya. Yang selanjutnya ada karbon disulfida, yaitu senyawa dengan rumus kimia CS2 yang memiliki ikatan kovalen yang nonpolar. Dan yang terakhir ada juga karbon bensin. Adapun peran dalam pelarut organik ini yaitu terdapat dalam beberapa industri kimia dan juga ada juga berperan dalam industri farmasi yang membantu dalam formulasi obat-obatan dan mungkin tidak larut dalam air. Dan juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai cat ataupun pelapis yang digunakan pada saat kita mengecat dinding rumah. Dan juga
Dampak yang didapatkan dari pelarut organik ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dampaknya pada pencemaran pada air, dampaknya juga dapat terhadap dampak kesehatan yang meliputi kesehatan yang negatif jika terpapar dalam jumlah yang tinggi, dan juga dekomposisi yang lambat, yaitu dekomposisi yang lambat menyebabkan akumulasi di dalam lingkungan.